Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-kalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia, ya. Bulan yang di dalamnya unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka sudah semestinya, udah mau masuk bulan Ramadan, kita makin dekat lagi sama Al-Quran, makin kenal lagi sama Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini, juga dalam memenuhi tugas UTS Ulumul Quran semester 2, alhamdulillah. Kali ini saya ingin membahas tentang mutlak dan muqayyad. Baik, dikutip dari kitab As-Sulam, kitab usul fiqh karyanya Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, yang dimaksud dengan lafadz yang mutlak adalah ma dalla 'alal mahiyah bila qaidin min quyudiha, yaitu lafadz yang menunjukkan hakikat makna tanpa adanya batasan daripada batasan-batasan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan lafadz yang muqayyad adalah ma dalla 'alal mahiyah biqaidin min quyudiha, yaitu lafadz yang menunjukkan hakikat makna dengan adanya batasan daripada batasan-batasan tertentu. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran, ya, untuk lebih mudahnya kita dalam memahami apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Jadi sebagai contoh, kalau seseorang ingin membeli handphone, maka dia akan mengatakan, saya ingin membeli handphone. Lafadz saya ingin membeli handphone ini masih mutlak, ya. Handphone yang bagaimana? Bagaimana aja, nggak disebutin, karena dia ngomong cuman lafadznya itu saya ingin membeli handphone, ya. Nggak disebut untuk spesifikasinya kayak gimana, nggak disebutin. Nah, ini mutlak, jadi masih universal gitu loh. Dia HP yang bagaimana aja gitu. Akan tetapi ketika seseorang mengatakan saya ingin beli HP merek ini gitu, ya, RAM-nya misalnya 8, penyimpanannya berapa, 128 GB misalnya. Nah, ini jadi muqayyad, jadi takyid gitu. Nah, inilah lafadz yang muqayyad, ya, terbatas, tidak universal. Dia pengen HP-nya yang bagaimana, merek ini misalnya, ya, tadi RAM-nya berapa disebutin sama dianya. Ini jadi muqayyad lafadznya. Ya, jadi itulah sedikit gambaran apa itu mutlak, apa itu muqayyad gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran, ya, misal pada surah Al-Mujadalah ayat 3 yang membahas tentang kafarah, ya, dalam menzihar istri, ketika lafadz fatahriru raqabah, yang artinya maka diwajibkan bagi seseorang yang menzihar istrinya, yaitu untuk memerdekakan seorang budak. Kata budak di sini masih universal, mencakup budak bagaimanapun jenisnya gitu. Entah itu ya budak yang cakep, yang jelek, yang gemuk, yang gendut, yang kurus, yang bagaimana aja. Entah itu yang muslim ataupun yang kafir, ya. Jadi itu budaknya masih universal, bebas gitu. Jadi lafadz fatahriru raqabah dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 ini budaknya masih bagaimanapun jenisnya gitu. Inilah disebut lafadz yang mutlak gitu, masih universal tanpa ada batasan.
Nah, sedangkan pada surah An-Nisa ayat 92 yang membahas tentang kafaroh pembunuhan yang tidak disengaja, ketika lafadz fatahriru raqabatim mu'minah, ya, maka yang artinya maka wajib bagi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu memerdekakan budak yang beriman. Ya. Nah, budak di sini jadinya takyid, ya muqayyad. Budak yang bagaimana? Yang beriman harus. Jadi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja, jika dia ingin memerdekakan budak, budaknya yang bagaimana? Harus yang beriman. Nah, jadi ini lafadznya muqayyad gitu kan. Kalau tadi kan fatahriru raqabah yang ayat Al-Mujadalah ayat 3 itu kan cukup budak ya, bagaimanapun budaknya gitu. Nah, kalau ini yang An-Nisa ayat 92 yaitu budak yang beriman. Jadi inilah yang disebut lafadz muqayyad gitu. Adapun macam-macam mutlak dan muqayyad itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama. Yang kedua yaitu sebabnya sama namun hukumnya berbeda. Yang ketiga yaitu ada sebabnya berbeda namun hukumnya sama. Dan yang terakhir yaitu ada sebab dan hukumnya berbeda. Namun pada kesempatan kali ini saya mohon maaf belum bisa menjelaskan secara rinci ya, tentang macam-macam mutlak dan muqayyad. Ya. Saya mohon maaf terutama kepada Ibu dosen, Ibu Agustriani Muzayanah MAG. Ya, Ibu kebetulan keadaannya udah di rumah. Ya. Jadi ya nggak bisa dijelasin lah keadaannya kayak gimana. Ya kebetulan juga mic eksternalnya sama tripodnya ketinggalan di asrama. Jadi ya mohon maaf seadanya Ibu kita bikin video kayak gini. Jadi untuk memperpanjang durasi video, maka izinkan saya ingin menguntaikan syair tentang Ramadan ya, yang mana lagi viral-viral ini sekarang ini. Masya Allah, tabarakallah. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. Masya Allah, tabarakallah, afwan. Ibu, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk menjelaskan lafadz yang mutlak dan muqayyad, ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau apabila ada yang salah mohon dimaklum. Karena juga deskripsi video kan di bawah, yaitu dalam rangka mengerjakan UTS. Jadi apabila ada kesalahan mohon diperbaiki. Ya, apabila ada yang kurang baik mohon diberitahu kepada saya. Ya, jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.